Cinta Kajian Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, di majelis yang mulia ini kita lanjut pengajaran tentang menggapai keluarga sakinah. Sekarang bagian yang kedua tentang kewajiban para suami, atau ini merupakan hak bagi kaum istri. Terdahulu sudah jelaskan di antara haknya istri atau kewajiban suami itu adalah mendidik, mengajar, dan menjaga keluarga itu dari api neraka. Nah, itu semua adalah dengan bentuk pengajaran, pendidikan kepada istri dan anak-anak. Bukan hanya itu, kalau seandainya sang suami belum mampu untuk memberikan pengajaran, mungkin karena keterbatasan ilmu atau mungkin masih sulit di dalam penyampaian kepada keluarganya, atau mungkin keterbatasan waktu, maka bisa dengan cara mengajak istri dan anak-anaknya dengan cara menghadiri kajian-kajian yang di dalam majelis kajian itu diajarkan tentang akidah, ibadah, ya, muamalah dan seterusnya, yang semua berdasarkan dan bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sesuai dengan pengajaran pemahaman para ulama, ya, as-salafus sholeh. Nah, sekarang hak yang kedua dari kaum wanita yang adalah merupakan kewajiban kaum pria adalah yang membiasakan diri kaum laki-laki itu untuk menegur, mengingatkan kaum istri jikalau mereka kaum istri itu melakukan atau berbuat hal-hal yang keliru, hal-hal yang dilarang, ya, oleh agama. Karena Allah juga pernah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, maka berikanlah teguran, maka berikanlah peringatan. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu, teguran itu, tanfa'u, akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau istri kita, ya, mereka adalah orang-orang yang sudah disentuh hatinya dengan keimanan, maka setiap teguran-teguran yang disampaikan kepada mereka insya Allah akan memberikan manfaat. Nah, pengajaran kepada kaum wanita itu tidak hanya dengan cara kita menyampaikan perintah, menyampaikan larangan, ya, di dalam suatu majlis. Bukan hanya itu, ya, kita kumpulkan anak kita kumpulkan istri kita, lalu kita bacakan ayat, kita bacakan hadis dalam dalam pertemuan tersebut. Bukan hanya itu, namun juga dapat melalui teguran-teguran di saat mereka itu melakukan kesalahan dan kekeliruan. Jadi nggak harus pas lagi pengajian atau harus pas lagi ada kajian yang dikumpulkan keluarga, tapi juga pada saat misalnya berada di suatu tempat, apakah di rumah atau di pasar atau di jalan ataupun apa itu, ketika kita melihat istri kita melakukan kesalahan, maka kewajiban bagi seorang suami itu untuk menegur, untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan. Jadi rasa sayang dan cinta seorang suami itu, ya, bukan hanya sekedar, ya, memberikan, ya, berbagai macam kebutuhan, memberikan makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian juga memberikan hadiah kepada istri tercintanya. Bukan hanya itu. Bentuk cinta kasih seorang suami itu tidak hanya memberikan seperti itu, ya. Tapi pemberian dan perlakuan yang paling bernilai dari seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari kobaran api neraka dan kemudian membimbingnya untuk masuk ke dalam surga. Jadi rasa cinta
Rasa sayang seorang suami itu bukan memberikan apa-apa yang dibutuhkan di dunia ini saja dengan makanan, pakaian dan seterusnya, tetapi adalah bagaimana seorang suami itu kalau sayang dia kepada istrinya, yaitu dengan cara ya menjaga, memelihara ya dari tergelincirnya istri itu masuk ke dalam neraka. Ya, jadi menyelamatkan istrinya itu dari api neraka. Dan juga yang dikatakan cinta itu dengan memerintah, dengan cara menyuruh, ya melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dapat membimbing istri itu masuk ke dalam surga. Maka dari hal itu, ya seorang suami sudah seharusnya, sudah semestinya ya melakukan peneguran, pengingatan kepada sang istrinya masing-masing dari berbagai macam kekeliruan dan kesalahan yang akan dapat menyeretnya ke dalam neraka. Gitu. Jadi kewajiban seorang suami itu seperti itu. Ya, jadi dia harus membiasakan diri. Ya harus ya terus-menerus ya menegur dan mengingatkan sang istri atau istrinya itu dari berbagai macam kekeliruan dan kesalahan. Ya, dan kita tahu bahwa manusia itu adalah orang yang atau makhluk yang suka berbuat salah, seperti kata Nabi Kullu Bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah atau keliru, termasuk istri. Begitu juga nanti suami. Ya, suami juga pasti melakukan kesalahan. Nah, maka itulah kita harus tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, yaitu saling berwasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Nah, begitupun kewajiban, karena seorang suami ini yang punya kewajiban untuk menyelamatkan istri, atau dengan cara mengajak dan menyuruhnya kepada berbagai amal soleh yang akan membawanya menuju surga, gitu. Jadi seorang suami itu ya senantiasa mengajak, selalu menyuruh ya istrinya itu kepada berbagai macam amal soleh, apakah itu sholat setelah sholat wajib, sholat sunnah, puasa sunnah setelah wajibnya dan seterusnya, mengajak untuk bersedekah, menghadiri kajian-kajian, membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya, nah semua amal-amal itu dapat membawa istrinya itu insya Allah ke dalam surga. Nah, perbuatan ini mengingatkan, menegur ya istri itu ya pernah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur beberapa orang di antara istrinya. Ketika istri-istri beliau itu melakukan ya berbagai macam kesalahan dan kekeliruan. Misal diriwayatkan ya dalam riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Aisyah menghabarkan bahwasanya ia pernah membeli sebuah bantal. Yang bantal itu ada gambarnya. Ketika Rasulullah ia masuk ke rumah Aisyah, ke rumah beliau, dan melihat bantal itu, ia kemudian berdiri di depan pintu dan tidak jadi masuk. Ya, jadi begitu Nabi mau masuk, melihat bantal bergambar itu, bergambar makhluk bernyawa maksudnya, Nabi kemudian berdiri nggak jadi masuk di depan pintu. Kemudian kata Aisyah lagi, aku tidak tahu ada rasa tidak senang. Jadi aku tahu, kata Aisyah, bahwa ada rasa tidak suka ya pada wajah beliau. Lalu aku berkata begini, ya Rasulullah, atubu ilallah ma'adnabtu. Ya Rasulullah, aku bertobat. Ya atubu ilallah wa rasul, aku bertobat kepada Allah dan juga kepada Rasul. Ma'adnabtu, apa dosa saya, apa salah saya? Kemudian Rasulullah bertanya, ma balu hadhim numurqah, ya, untuk apakah bantal bergambar ini? Kemudian Aisyah memberikan alasan bantal bergambar itu adalah istaraitu, aku telah membeli bantal bergambar ini, yaitu litab uda alaih, supaya kamu dapat duduk di atas bantal ini, au litusawidah, atau kamu dapat bersandar ya pada bantal itu. Kemudian Rasulullah mengomentari tentang bantal itu dengan kalimat ini, teguran beliau, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, wa qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Inna, sesungguhnya, ashab, pemilik hadhihi suwar, pemilik gambar-gambar ini, yaitu gambar-gambar makhluk bernyawa ini, nanti yu'adzabun, akan diazab, akan disiksa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kau telah ciptakan ini, hidupkan apa yang kau miliki ini. Kemudian Nabi menambahkan, ya, sesungguhnya innal baita, sesungguhnya rumah,
alladzi yang fihi di dalam rumah itu ada suwar, ada gambar-gambar makhluk bernyawa, la tadkhuluhul malaikah, tidak akan dimasuki oleh malaikat-malaikat, yaitu malaikat rahmat, malaikat barokah. Nah, itu. Jadi ini adalah merupakan bentuk ya Rasulullah menegur dan mengingatkan istrinya ketika membeli, walaupun tujuannya baik adalah supaya Rasulullah dapat duduk di atasnya atau dapat bersandar padanya, tetapi ketika bantal itu ada gambar-gambar, yaitu gambar makhluk bernyawa, Rasul tidak suka dan langsung menegur dan mengingatkannya sambil mengatakan sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini nanti akan diazab ya pada hari kiamat, dan diperintahkan ya untuk menghidupkan gambar-gambar tersebut. Dan Nabi juga mengingatkan bahwa rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar itu, para malaikat rahmat, malaikat barokah tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Nah, inilah bentuk teguran Rasulullah kepada istrinya. Itulah bentuk sayangnya Rasulullah kepada istrinya dengan cara mengingatkan dan menegur. Begitu juga di dalam hadis yang lain dari Aisyah, juga ada dari Aisyah lagi radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah datang dari suatu perjalanan, sedangkan aku telah menutup, yaitu ventilasi lubang angin rumahku dengan kain tipis yang terdapat gambar-gambar di situ. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, ia pun mengoyaknya, merobeknya. Dalam suatu riwayat, wajah Nabi itu berubah, ya, berubah menjadi tidak suka melihat hordeng, melihat kain penutup ventilasi itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Qalat faja'alnaha wisadah au wisadatain. Kata Nabi, orang yang paling keras mendapatkan siksaan pada hari kiamat ia adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah. Lalu kemudian kami, kata Aisyah, menjadikan kain hordeng itu menjadi satu atau dua bantal, ya dirobek ya, sehingga gambar-gambar itu tidak menyerupai makhluk hidup. Nah itu, ini lagi contoh yang kedua yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, begitulah seharusnya. Jadi kalau seorang suami itu memang sayang kepada istrinya, tidak akan membiarkan istrinya melakukan kesalahan. Jadi antara kesalahan adalah tadi membeli hal-hal yang bisa mengundang murka Allah, yang bisa membuat Allah marah. Ya, jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan makan dan minum saja, tetapi menegur, ya, mengingatkan bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kemudian lagi diceritakan dari Aisyah radhiyallahu an berkata, aku pernah menceritakan seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, ma yasurruni anni hakaitu rajulan wa inna li kada wa kada. Qalat faqultu ya Rasulullah, inna Safiyah imra'atun wa qalat biyadihi hakada ka'annaha ta'ni qasirah. Faqal laqad majisti bi kalimatin lau mujiza biha ma'ul bahri la mujiza. Ya, jadi Rasulullah menanggapi ketika istrinya Aisyah cerita tentang orang-orang, ya, menceritakan tentang seorang. Kata Nabi, aku tidak suka menceritakan tentang seseorang sedangkan aku sendiri demikian dan demikian. Jadi bagaimana kita bisa menceritakan kekurangan orang kepada orang lain sedangkan kita sendiri banyak kekurangan, ya. Kita menceritakan si A ini begini, si B ini begini. Nah, sedangkan kita sendiri juga memiliki banyak kekurangan. Ya, maka aku tidak suka ya menceritakan tentang seseorang sedangkan aku sendiri ya masih begini dan begini. Kemudian Aisyah berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah itu adalah seorang yang segini. Maksudnya ia mengatakan dengan tangannya seolah-olah ia bermaksud mengatakan bahwa Sofiyah itu pendek, ya, mungil. Ya, Aisyah ya waktu itu dia berusaha mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya Sofiyah ini orangnya ya kecil, ya. Kemudian beliau bersabda, ya, ini mengingatkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, sungguh-sungguh engkau telah mencampur, ya, sungguh-sungguh engkau telah mencampur, ya, dengan suatu ucapan yang seandainya dicampur dengan air laut, niscaya akan tercampur. Nah, jadi kalau seandainya ucapan itu misalnya rasanya asam, kemudian dicampur kepada air laut yang warnanya asin, maka berubah warna laut, ya, rasa laut yang asin menjadi asam. Itu dahsyatnya menggibah. Walaupun memang betul, ya, Sofiyah ini orangnya qasirah, pendek, orangnya kecil, mungil, ya,
Tetapi itu adalah suatu ucapan yang tidak boleh kita lakukan karena termasuk ghibah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, menegur istrinya tidak boleh menceritakan kekurangan orang lain ya kepada seseorang yang lain. Karena termasuk ya itu adalah termasuk perkara ghibah yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam beberapa ayat Quran atau di dalam ayat Quran dan juga di dalam beberapa riwayat hadis. Misalnya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yaktab ba'dukum ba'du. Janganlah sebahagian kamu menggibah sebahagian yang lain. Nah, itu banyak sekali di dalam Quran surat Al-Hujurat ya. Nah, itu jadi yang kita ambil dalam hadis ini ya adalah Rasulullah pernah menegur istrinya yaitu Aisyah yang menceritakan kekurangan dari Sofiyah ya, yaitu karena qasirah atau karena pendek. Kemudian lagi di dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia cerita lagi, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajatan summa dakhala wa qad allaqtu kiraman fihi khailun ulatul ajniha qalat falamma ra'ahu qala inzi'i. Rasulullah SAW pernah ya keluar dari rumahnya, kemudian masuk kembali, sedangkan aku telah menggantung tirai yang di dalamnya ada gambar kuda bersayap, yaitu kuda sembrani. Berkata Aisyah, ya, ketika beliau melihatnya, beliau bersabda, cabutlah ya tirai tersebut, ya, bersama dengan yang sebelumnya. Jadi itulah beberapa contoh riwayat-riwayat hadis bagaimana Rasulullah menegur, Rasulullah mengingatkan ya istrinya dari melakukan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan. Bagaimana dengan kita? Ketika istri kita misalnya melakukan kesalahan, misalnya tadi beli bantal bergambar makhluk hidup misalnya, atau keluar rumah tidak sempurna menutup auratnya misalnya, atau dia bertetangga menggibah orang misalnya, menceritakan keburukan orang misalnya, ya, atau menunda-nunda sholat asar misalnya karena kesibukan menonton misalnya dan seterusnya. Nah, apakah dengan dasar karena cinta kita kepada dia kita tidak mau menegurnya, ya, kita tidak mau bermasalah dengan istri kita, berselisih dengan istri kita cuma gara-gara kita menegurnya? Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak mencintai, kita tidak menyayangi istri kita karena kita membiarkan istri kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Kalau kita sayang, kalau kita cinta dan tidak menginginkan istri kita masuk ke dalam neraka, cegahlah dari perbuatan-perbuatan itu. Ya, jadi ini betul-betul diharapkan kepada kita kaum laki-laki menunaikan kewajiban kita, memberikan haknya istri dengan cara menegur dan mengingatkannya. Ya, nah itu mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tidak hanya sebatas kita kerja nyari duit, ya, cari nafkah, lalu kita kasih uang untuk makan, ya, untuk minum, untuk pakaian, untuk segala macam. Bukan hanya itu, ya, tetapi ada dengan cara tadi, ya. Baik. Nah, jadi beberapa dalil hadis di atas yang sudah dibacakan tadi menjelaskan bahwa seorang suami itu mempunyai hak menegur dan mengingatkan istrinya dari berbagai macam kesalahan dan kekeliruan. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib menunaikan kewajiban kita dengan cara menegur dan mengingatkan pasangan hidup kita yang kita cintai ini ya dari berbagai macam kesalahan dan kekeliruan yang dikerjakannya. Dan sebagai istri juga hendaknya mereka menerima teguran, tidak marah, apalagi mengajak bertengkar ketika suami mereka sedang melakukan kewajiban, bahkan bersyukur. Ya, kalau secara dunia sajalah misalnya, kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang dapat merugikan kita, yang dapat membahayakan kita, lalu kemudian ada orang mengingatkannya, harusnya kita bersyukur karena sudah diingatkan. Ya, misalnya kita bawa kendaraan, misalnya bannya kempes misalnya, ya, atau apalagi yang bisa membahayakan kita. Ketika ada orang mengingatkan, kita pasti akan berterima kasih. Ya, bahwa kita sudah diingatkan ya dari hal yang dapat membahayakan kita. Begitulah seharusnya kita juga. Apalagi tadi dikatakan dalam bagian pertama, dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaklah engkau memberikan peringatan atau teguran karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Insyaallah ya, kalau istri-istri kita beriman,
ya maka kita akan mengambil faedah dari keimanannya, teguran-teguran, ya peringatan-peringatan yang kita sampaikan, insya Allah akan mereka terima dengan baik. Maka sebab itulah kita ketika mencari pasangan hidup, hendaklah mencari wanita-wanita yang soleh, mencari wanita-wanita yang beriman. Sebagaimana juga kaum wanita, hendaklah mereka ketika mencari pasangan, ya, atau menerima pasangan, carilah suami-suami yang bisa menjadi imam yang baik, yang memiliki iman, yang memiliki ilmu dan kesolehan, ya, yang itulah yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka di dunia ini sampai nanti ke negeri akhirat, yaitu ke dalam surganya. Kemudian, jika seorang suami misalnya melihat istrinya sedang asik, ya, menggunjing, ngerumpi, atau gibahin orang lain bersama teman-temannya, atau misalnya melihat istrinya menunda-nunda waktu sholat, atau memperlihatkan auratnya kepada lelaki lain yang tidak halal, atau mungkin juga boros di dalam memanfaatkan harta, atau juga menghibahkan hartanya, atau bepergian tanpa seizin daripada suaminya, dan lain sebagainya, maka hendaklah suami dari wanita tersebut berhak, bahkan wajib untuk menegur atau mengingatkannya dari berbagai kekeliruan yang dikerjakan oleh wanita tersebut, gitu, ya. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki melihat istrinya melakukan berbagai macam kesalahan, tetapi ukuran kesalahan itu tentu adalah syariat, Quran dan hadis. Jadi kalau menurut Al-Quran, menurut hadis, bahwa perbuatan ini adalah tidak baik, tidak benar, keliru, membawa kepada perbuatan dosa dan dapat menyebabkan masuk ke dalam neraka misalnya, ya maka ketika sang suami mengingatkan, ya maka hendaklah, ya, sang istri itu menerimanya dengan baik. Nah, terus kalau seandainya wanita itu atau para istri itu tahu, ya, tentang hal ini, tahu tujuan, dia tahu faedah dari teguran ini, tentu mereka akan bersyukur dan berterima kasih kepada para suami mereka, karena mereka sebenarnya sedang diselamatkan dari kobaran api neraka, ya, gitu. Jadi sebetulnya kalau tahu, ya, tujuan dari teguran, tujuan dari peringatan itu, ya, mereka pasti akan berterima kasih. Mereka pasti akan bersyukur mempunyai suami yang perhatian kepada mereka. Bukan perhatian secara jasa dia dunia saja, tapi secara akhirat yang dapat menyelamatkan mereka nanti di hari kiamat. Maka mereka akan bersyukur dan akan makin sayang kepada suaminya masing-masing. Tapi karena mereka tidak paham, ketika ditegur, ketika diingatkan, ya malah kemudian terjadi malah perselisihan, pertikaian, ya, karena ketidakpahamannya. Nah, apalagi Rasulullah SAW juga telah menerangkan di dalam banyak hadisnya bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Harus ingat, ya, bahwa kebanyakan, ya, penghuni neraka adalah kaum wanita. Ini adalah Rasulullah yang menyebutkannya, Rasulullah yang mengatakannya dalam banyak riwayat. Hal ini disebabkan karena kurangnya akal dan agama mereka. Misalnya banyak keluhan, banyak sumpah serapah, ya, hal-hal yang tidak baiklah dari mulutnya karena mereka kesal, ya, lantaran kesal yang ada pada diri mereka. Kemudian mereka juga suka kufur, ya, kaum wanita itu kufur terhadap posisi suami, ya, terhadap kedudukan suami dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para suami mereka kepada mereka dan lain sebagainya. Ini ada sebabnya kenapa kebanyakan wanita itu, ya, berada di dalam neraka, nanti disebutkan dalam hadis-hadis insyaallah. Itu. Jadi harus diingatkan, ya, karena posisi wanita yang dulu juga sudah kita bahas itu bengkok, sudah begitu juga nanti dalam hadis dibacakan ini ada penghuni neraka, maka inilah suami sangat berperan, ya, sangat berperan di dalam menyelamatkan, di dalam membawa, ya, di dalam membimbing, ya, istri masing-masing supaya tidak masuk ke dalam neraka dan supaya masuknya ke dalam surga. Jadi peranan suami itu sangat penting. Maka harus diperhatikan kaum wanita bahwa ketika mereka hendak mencari pasangan, hendaklah mencari pasangan yang dapat menyelamatkan mereka, menjadi imam yang dapat menyelamatkan mereka masuk ke dalam surga. Ya, begitu juga kaum laki-laki ketika hendak mencari pasangan, carilah pasangan yang nanti bisa dinasehatin dan juga bisa memberikan nasihat kepada diri mereka, ya. Oleh karena itu, wahai para suami, wahai para ayah, ya, tahukah kalian bahwa
kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Maka hal ini boleh jadi karena mereka, ya, putri-putri kalian atau istri-istri kalian atau saudara-saudara perempuan kalian, bahkan boleh jadi juga ibu-ibu kalian, nauzubillah, ya, boleh jadi mereka itu yang termasuk di situ, nauzubillah. Jadi mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Nah, hal ini juga banyak diungkapkan di dalam beberapa dalil berikut ini. Dari Usamah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bercerita, "Kumtu ala babil jannah, fakana amatu man dakhalaha al masakin, wa ashabul jad mahbusun, ghairu anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar, wa kumtu ala babin nar, fa idza amatu man dakhalaha an nisa." Jadi kata Rasulullah, aku pernah berdiri di dekat pintu surga, dan kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang yang miskin. Adapun orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya akan tertahan masuk surga, ya. Jadi orang miskin dulu yang lebih dulu. Sedangkan para penghuni neraka telah diperintahkan masuk ke dalam neraka. Lalu aku berdiri di depan pintu neraka, dan ternyata kebanyakan penghuninya itu adalah kaum wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dan yang lain-lainnya. Hadis yang kedua, dari Jabir bin Abdullah, aku pernah bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sholat Aid. Beliau memulai sholat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Kemudian bersabda sambil bersandar kepada Bilal bin Rabah. Beliau menyuruh untuk bertakwa kepada Allah, mendorong untuk mentaati Allah, menasihati manusia, dan memberikan peringatan kepada mereka. Kemudian beliau berjalan sehingga melewati kaum wanita. Kemudian beliau menasihati mereka dan memberikan peringatan kepada mereka, lalu bersabda. Nah, ini kata Rasulullah kepada kaum wanita, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Faqamat imra'atu min sitatin nisa saf'aul khaddain. Faqalat, "Lima ya Rasulullah?" Qala, "Li anna kunna tuksirna syakah wa takfurna al-ashir." Faja'alna yatasaddaqna min hulihinna yulkina fi sawbi Bilal min aqritihinna wa khawatimihinna. Wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah, karena kebetulan kebanyakan kalian adalah bahan bakarnya neraka jahanam. Lalu kemudian berdirilah seorang wanita dari wanita yang terbaik lagi hitam kedua pipinya. Ia bertanya, "Mengapakah demikian wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, beliau menerangkan, karena kalian suka banyak mengeluh dan suka mengkufuri, yaitu suami, mengkufuri kedudukan dan kebaikan suami. Lalu mereka pun menyedekahkan sebahagian dari perhiasan mereka yang diletakkan pada kain baju Bilal berupa anting-anting dan cincin mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Maka sesungguhnya kebanyakan kalian adalah hatobu, ya, bahan bakarnya jahanam, neraka jahanam, na'udzubillah. Ingat ya saudara-saudara kaum muslimin, boleh jadi itu adalah istri kita, anak perempuan kita, ya, orang tua kita, ibu kita, dan seterusnya. Maka sebab itu jangan kita berpangku tangan saja, jangan kita berdiam diri, jangan kita bersikap pasif, tetapi kita harus aktif, yang mendidik mereka, menyelamatkan mereka dengan cara mengajari mereka, dengan cara mengajak mereka ke kajian-kajian atau menegur ketika salah. Harus aktif, ya, supaya mereka terhindar dari masuk ke dalam neraka, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian lagi dalam riwayat yang lain, hadis panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW pernah keluar ke musola atau tanah lapang, ya, untuk menunaikan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian beliau berparing, lalu menasihati manusia dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Beliau kemudian bersabda, "Wahai manusia, bersedekahlah kalian." Nah, ketika melewati kaum wanita, beliau bersabda, "Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. Al-Hadis, ya, hadis panjang nih. Ya, kalau ditanyakan mengapa demikian ya Rasulullah, Rasul mengatakan tuksirna la'na wa tukfurnal ashir, dan seterusnya. Jadi karena kalian banyak melaknat, mengkufuri suami, dan seterusnya. Kemudian lagi dalam hadis yang lain,
dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa aksirnal istighfar fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar faqalat imra'atun minhunna jazlah wa malana ya rasul aksara ahlin nar qala tuksirna la'na wa takfurnal asir wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglab balidi lubbin min kuna. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli ya uwaddin. Qala amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'atain ta'dilu syahadata rajulin fa hada nuqsanul aqli wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftir fi Ramadan fa hada nuqsanuddin. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, ya permohonan ampun, karena aku melihat kalian yang terbanyak menjadi penghuni neraka. Lalu bertanyalah seorang wanita dari mereka yang fasih dalam berbicara, mengapakah kami yang terbanyak penghuni neraka, wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjelaskan, karena kalian suka banyak mengutuk, mengkufuri suami, dan aku juga melihat berkurangnya akal dan agama seseorang di antara kalian, ya, dapat menghilangkan akal seseorang yang bijak. Ia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan berkurangnya akal dan agama itu? Beliau kemudian menjawab, adapun berkurangnya akal, ya, adalah persaksian dua wanita itu sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Jadi kalau persaksian, ya ada dua orang laki-laki, dua orang. Tapi kalau tidak ada satu laki-laki, maka dua perempuan, satu laki-laki. Jadi dua wanita itu sama dengan persaksian seorang laki-laki. Itu dikatakan berkurangnya akal. Dan ia tinggal beberapa hari tidak mengerjakan sholat. Dia berbuka ketika Ramadan, maksudnya tidak berpuasa. Ya, bahkan haram baginya berpuasa. Ya, maksudnya karena sedang haid misalnya, ya, atau sedang nifas. Maka itulah yang dikatakan berkurangnya agama, ya. Jadi berkurangnya akal karena persaksian contohnya itu, ya, kemudian berkurangnya agama ini karena mereka itu, perempuan-perempuan itu tidak sholat dan tidak berpuasa ketika sedang halangan, ketika sedang haid. Nah itu, jadi hadis ini juga menjelaskan dan menerangkan kepada kita kenapa kaum wanita diperintahkan untuk bersedekah dan juga memperbanyak istighfar, karena Nabi melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Kemudian lagi dalam riwayat yang lain, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia pernah bercerita atau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ra'aitu nar falam ara kal yaumi manzuran qattun wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Qalu lima ya Rasulullah? Qala bi kufrihinna qila yakfurna billah qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka say'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Lalu aku melihat, ya, ke dalam neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada neraka sedikit pun seperti hari ini. Dan aku lihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Kemudian mereka bertanya, mengapakah demikian wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, karena bikufrihina, karena kufurnya mereka. Para sahabat bertanya, apakah karena kufur kepada Allah? Kata Nabi, karena kufur kepada suami, ya, dan kufur pula kepada perbuatan baik suami. Yaitu jikalau engkau berbuat baik kepada seseorang di antara mereka sepanjang masa, ya, dalam waktu yang lama, lalu ia melihat sesuatu keburukan darimu, si wanita itu mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah, jadi antara penyebab kenapa wanita kebanyakan masuk neraka, ya karena perbuatan kufur. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Ya, dia tidak mau menjadikan suaminya itu sebagai pemimpin, tidak mau diatur, ya, tidak mau diperintah, tidak mau dilarang, ya, dan seterusnya. Dan kedua adalah karena kufur kepada kebaikan. Ya, si suami itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ketika dia melihat suaminya itu melakukan sesuatu, ya, atau mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, tiba-tiba terlontar kata-kata dari si wanita itu, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah, itu dikatakan dengan kufur ihsan. Ya, na'udzubillah. Nah, itulah, ya, dalil selanjutnya tentang kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Dari Abu Tayyah berkata, Al-Mitrah bin Abdullah memiliki 2 orang istri. Ia datang dari salah seorang istrinya. Maka yang lain bertanya,
apakah engkau datang dari si fulanah, yaitu maksudnya istrinya yang lain atau madunya? Al-Mitah berkata, aku baru datang dari Imran bin Husain. Lalu ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Sesungguhnya minoritas penghuni surga adalah kaum wanita. Jadi dari penduduk bumi ini yang masuk ke dalam surga itu sedikit, ya, karena kebanyakan mereka itu masuk ke dalam neraka. Begitu juga dalam berita yang lain, Rasulullah pernah mengatakan, la yadkhul jannah minan nisa illa man kana fi minhunna misla hadzal ghurab fil gurban. Tidak akan masuk ke dalam surga, ya, tidak akan masuk ke dalam surga dari kalangan wanita kecuali seseorang di antara mereka itu seperti burung gagak di antara kawanannya. Nah, jadi ada, ya, dikatakan di sini diumpamakan bahwa yang masuk ke dalam surga dari kaum wanita itu sama seperti ada beberapa ekor burung gagak yang berada di tengah kawanan burung gagak. Jadi menunjukkan sedikitnya. Makanya ini dari apa-apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, dicontohkan dengan banyak hadis tadi, ya, sebagai gambaran buat kita bahwa Nabi bersungguh-sungguh dalam menjelaskan ini. Ya, alangkah menyedihkan, ya, jika orang-orang yang kita cintai kelak, ya, akan masuk ke dalam neraka. Ya, orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak perempuan kita, ibu kita, kakak dan adik perempuan kita, ya, ternyata mereka na'udzubillah masuk ke dalam neraka. Jika kita sekarang ini mengabaikan kewajiban kita untuk meluruskan agama mereka, dan kita pun tidak akan selamat nanti di hari kiamat jika kita membiarkan istri dan anak-anak kita terjungkal masuk ke dalamnya, ya. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Kita pun nggak akan selamat, ya. Kalau istri kita bisa na'udzubillah masuk neraka, ya, karena perbuatannya yang tidak benar, yang tidak baik atau mengandung kemaksiatan, sedangkan kita mendiamkannya, si wanita itu masuk neraka, kita juga bisa na'udzubillah, ya. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang kita pimpin. Apalagi Rasulullah SAW, ya, seperti sudah jelaskan dulu, telah menyebut, ya, kita, ya, kalau begitu menjadi seorang dayus. Jika kita biarkan kebengokan mereka, boleh jadi di antara mereka nanti ada yang menjadi musuh bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau kita mengabaikan pendidikan, tidak pernah mau menegur, tidak pernah mau mengingatkan, memberikan pengajaran agama kepada anak-anak dan istri kita, boleh jadi nanti mereka akan menjadi musuh buat kita di dunia ini. Yaitu mereka akan berusaha menghalang-halangi kita dari mengibadati Allah dengan benar, dan akan senantiasa mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tidak peduli dengan pendidikan keluarga kita paham agama, dengan anak istri kita nggak paham, pada saat kita hendak mengerjakan perintah Allah, boleh jadi penghalang istri kita itu. Bisa kita menunaikan ibadah haji misalnya, terus istri kita yang masih cinta dunia, pasti akan melarang, yang buang-buang uang misalnya, ya. Atau ketika kita misalnya tahu sunnah, ya, kewajiban memelihara jenggot, istri kita pasti akan melarang. Kenapa? Itu nanti dianggap teroris lah misalnya, ya, atau apalagi yang lain, ya. Jadi boleh jadi anak-anak kita, istri kita nanti itu menjadi musuh yang menghalang-halangi kita dalam mengerjakan, ya, perintah agama kita. Sebagaimana di dalam sebuah kisah, ya, dari Ibnu Abbas, ada seorang lelaki pernah bertanya kepada, ya, beliau tentang ayat ini, yaitu di Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat 14. Mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada istri-istri dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh buat kalian, maka waspadalah kamu terhadap mereka. Nah, itu pertanyaan seorang lelaki, ya, kepada Ibnu Abbas. Kemudian ia menjawab, haula, mereka itu rijalun aslamu min ahlil Mekah. Jadi mereka itu adalah sekelompok orang yang masuk Islam dari penduduk kota Mekah. Wa aradu ayyatun nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aba azwajuhum wa auladuhum, tetapi istri-istri dan anak-anak mereka enggan. Ayyad wahum, ya, tetapi anak-anak dan istri mereka itu enggan memenuhi ajakan mereka untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Falamma atau Rasulullah SAW ra'au an-nasa qad faqihu fid din. Maka ketika akhirnya orang itu mendatangi Rasulullah di Madinah, mereka melihat orang-orang sungguh-sungguh telah paham kepada agama. Hamu ayu akibuhum. Lalu mereka ingin menghukum anak dan istri mereka. Maka kemudian Allah menurunkan tadi surat At-Taghabun ayat ke-14. Jadi di masa periode Mekah ada sekelompok orang masuk Islam. Kemudian ketika Nabi hijrah, si orang-orang ini mengajak istri anaknya juga untuk bergabung bersama Rasulullah, untuk mendatangi Rasulullah. Tetapi anak dan istrinya menolak, nggak mau. Nah, selang beberapa lama, akhirnya si laki-laki ini, orang-orang yang masuk Islam ini nekat berangkat sendiri. Datanglah kepada Rasulullah di Madinah. Nah, kemudian begitu dia datang, ternyata orang-orang yang dulu sama-sama masuk Islam sudah banyak memahami perkara-perkara agama. Dan akhirnya dia ingin menghukum anak-anak dan istrinya. Nah, kemudian dengan sebab itulah Allah menurunkan surat At-Taghabun tersebut. Nah, jadi bisa jadi begitu misalnya seorang sudah memahami agama, lalu hendak mengamalkan ajaran Islam, menyesal karena dahulu tidak ikut bersama Rasul, menyesal dulu tidak melanjutkan kajiannya, sehingga sedikit pemahamannya, berarti sedikit juga amal yang dia sudah kerjakan. Karena itulah makanya anak dan istri itu bisa menjadi musuh karena menghalang-halangi seorang ayah, seorang suami dari mempelajari agama dan mengamalkannya. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa di antara penyebab tertolaknya doa seorang muslim adalah lantaran ia mempunyai istri yang jelek, lagi busuk akhlaknya. Jika akhlak jelek saja dapat menjadi penghalang doa suami, bagaimana dengan keburukan akidah dan ibadahnya? Tentu ini lebih berbahaya lagi. Maka doa seorang lelaki dari meminta surga, dijauhkan dari neraka, dipelihara dari azab kubur, dimudahkan dalam mencari rezeki yang baik lagi halal, dan sebagainya akan menjadi sia-sia jika ia masih hidup berdampingan dengan istrinya yang buruk akhlak kelakuannya. Itu jadi juga Nabi sudah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa kalau seandainya seorang laki-laki mempunyai istri yang akhlaknya, itu bayangkan akhlak, gimana akidah, bagaimana ibadahnya atau muamalahnya. Akhlak jelek saja, kemudian si laki-laki itu berdoa, memohon kepada Allah berbagai macam kebaikan dunia atau akhirat, Allah tidak akan mengabulkan. Makanya sayang kita berdoa kalau kita masih memiliki istri yang jelek. Makanya didiklah istri kita supaya memiliki akhlak yang baik. Disebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun yad'una fala yustajabu lahum. Rajulun tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluq falam yutalikha. Jadi ada 3 golongan orang yang berdoa namun tidak dikabulkan doa mereka. Salah satunya adalah seseorang laki-laki, seorang pria yang memiliki seorang istri yang buruk, yang jelek akhlaknya, lalu ia tidak mau menceraikannya atau mentalaknya. Nah, itu Jadi seorang laki-laki berdoa kepada Allah, memohon kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya kepada Allah, tetapi doanya tidak dikabulkan lantaran memiliki istri yang sayyi'atul khuluq, yaitu yang jelek, yang buruk akhlaknya, kemudian tidak mau menceraikan, tidak mau mentalaknya. Jadi kalau sudah ditegur, dinasehatin, diingatkan, dikasih hukuman nggak berubah, dia juga masih mau berdampingan, jangan salahkan kalau doa yang dia panjatkan ke hadapan Allah tidak dikabulkan. Oleh karena itulah sebagai seorang suami, hendaklah kita ini selalu mendidik istri kita agar memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Bahkan beristri yang tidak soleh lagi jahat perangainya adalah termasuk dari kesialan. Apeslah seorang muslim. Di samping yang lainnya, rumah yang sudah mulai rusak, lagi butuh perbaikan, dan kendaraan yang sering ngadat, lagi merongrong pendapatannya. Hidup seorang muslim dikatakan sial jika ia mempunyai istri yang bisanya hanya bersolek, dari mengecat kuku, memoles pipi dengan bedak dan selainnya, tanpa memperdulikan pelayanan kepada suaminya. Dikatakan apes tuh seorang laki-laki jika memiliki istri yang malas mengurus rumah tangga dan kesukaannya hanya makan, cemilan, dan tidur.
atau hanya sibuk dengan bertangga dan menemui beberapa temannya untuk sekedar pamer ya dengan apa yang dimilikinya, atau juga mengunjungi orang lain ya dengan mereka, sehingga tidak sedikit dijumpai suami yang mengambil makanan dan minumannya sendiri lalu menyantapnya tanpa ditemani oleh istrinya. Dia itu pun hanya berteman dengan bantal dan guling karena istrinya telah disibukkan dengan mimpi indahnya tanpa peduli ya dengan suaminya. Ya, kita bisa lihat keburukan akhlak seorang istri itu. Suami mengambil makan sendiri, ya, kemudian makan tidak ditemani, ya, kemudian juga mandi juga begitu, tidak disiapkan keperluannya, bahkan tidur pun dia tidur, istrinya sudah lebih dulu tidur, nggak peduli, tidak ada usaha untuk melayani suaminya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak memiliki istri-istri yang seperti itu. Makanya dari sekarang kita didiklah ya mereka sebagai bentuk kewajiban kita sebagai seorang suami kepada istri, dan kita tunaikan hak istri kita dengan cara membimbingnya ya agar memiliki akidah, memiliki ibadah dan juga akhlak yang mulia. Begitu juga nasib seorang suami yang dibiarkan terkapar di kamarnya yang lusuh dan lembab ketika menderita sakit lantaran tidak mendapatkan perawatan yang pantas dari istrinya. Coba kasihan kan ya, seorang laki-laki sakit kemudian ya dia terkapar sendirian, nggak ada yang mengurus ya, udah kamarnya kotor, nggak pernah dibersihkan ya, sudah gitu juga makanan juga tidak terlayani dengan baik ya, sialah mengenai seperti. Makanya Rasulullah sudah mengatakan demikian, sebagaimana di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, asyu'mu fil mar'ati waddari wal faras. Kesialan itu ada pada wanita, rumah dan kendaraan. Ya, maksud sial pada wanita itu karena ya tadi si istri itu ya tidak berlaku baik kepada suaminya. Ya, begitu juga di dalam hadis yang lain, ya Rasul pernah mengatakan, in kana syu'mu fi syai' fa fid dar wal mar'ah wal faras. Jika kesialan itu ada pada sesuatu, maka itu ada pada rumah, wanita atau istri, dan kendaraan. Nah, makanya ya mudah-mudahan lah kita tidak mengalami ya perkara ya hal seperti itu. Maka itu sebab itu berdasarkan kepada hadis-hadis yang telah dipaparkan ya barusan, ya sebagai seorang suami hendaklah kita bukan hanya sekedar mendidik mereka dengan cara membuat kajian di rumah atau mengajak istri kita ya dan anak kita keluar untuk menghadiri kajian-kajian sunnah, tetapi juga pada saat mereka ya dalam berbagai macam kegiatan mereka itu atau ketika mereka berucap itu ada perkataan, ada perbuatan yang salah atau keliru, ya maka kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pria hendaklah menegur, mengingatkan kesalahan dan kekeliruan mereka. Dan kita harus aktif. Ya, sebab kalau tidak, nauzubillah, mereka bisa masuk ke dalam neraka. Dan kita pun kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggunganjawab. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, tempat tinggal, memberikan ini segala macam ya kenikmatan-kenikmatan ya dunia, tetapi yang paling penting adalah sebetulnya perkara-perkara agama. Memang ya sebagai orang tua terkadang kita lebih mementingkan untuk anak-anak perempuan kita ketika menikah, yang kita perhatikan calon suaminya itu adalah orang yang sudah bekerja, orang yang sudah mapan lah katakan begitu. Terkadang kita tidak mempedulikan agama dari calon suami anak kita, sehingga wajar ya kadang-kadang ya karena ketidakpahaman kita juga dengan agama, kalau anak-anak kita berbuat salah, tidak menutup aurat, sholatnya malas, segala macam ya, terus suaminya itu tidak menegurnya, ya kita nggak peduli. Tapi kalau misalnya anak kita tidak dikasih makan, tidak diberikan pakaian, ya tidak dipenuhi kebutuhan dunia, kita marah. Ya, kalau kita dapat pengaduan dari anak kita bahwa tidak dapat uang belanja, kita marah sama menantu kita, sama suami anak kita. Tapi kalau misalnya anak kita itu misalnya tidak menutup aurat, sholatnya malas-malasan, kemudian suaminya itu membiarkan, ya kita nggak peduli kadang-kadang. Itulah kesalahan kita ya di dalam memperhatikan kebutuhan anak kita. Jadi usahakanlah suami itu menjadi estafet buat kita, ya menjadi tongkat estafet. Jadi ketika mereka masih bersama kita, anak-anak perempuan kita bersama kita didik, ya. Dan ketika kita lepaskan anak perempuan kita untuk dimiliki oleh suaminya, maka
hendaklah suami itu dapat melanjutkan pendidikan ya anak-anak kita dan bisa membawanya ke dalam surga. Tidak peduli apakah dia orang berpangkat, dia punya harta atau tidak, yang penting dia memiliki agama. Bukan masalah usia, yang penting adalah masalah agama. Bisa tidak ya suaminya nanti itu dapat membawa dia, ya dapat membawa anak perempuan kita ya masuk ke dalam surga. Ya, jadi bukan hanya sekedar kebahagiaan di dunia, tapi yang paling penting adalah kebahagiaan kelak di hari kiamat. Nah, itulah barangkali sementara yang dapat disampaikan ya kajian tentang menggapai keluarga sakinah bagian kedua yang insya Allah akan dilanjutkan pada bahagian yang lain. Ya mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untukku, untuk anak-anak gadisku, untuk anak-anak lakiku dan menantu-menantuku, dan juga untuk seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan dapat memahami dan mempraktekkan, ya dapat mengamalkan apa yang dijelaskan tadi, yaitu berdirilah kalau itu sebagai seorang laki-laki ya untuk mengajak istrinya masing-masing untuk masuk ke dalam surga dan hindarkan mereka dari neraka. Dan kalau posisi itu sebagai seorang perempuan, ya jadi kalau sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, maka bersyukurlah jikalau mempunyai suami yang rajin, yang giat mengingatkan kesalahan-kesalahannya dan membimbing ya dia untuk bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Ya kurang lebihnya ya saya minta maaf, insyaallah mudah-mudahan berfaedah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك